udah. Oke. Nah, jadi kira-kira kapiler itu ada di mana? Dia hanya pembuluh yang fungsinya itu mengangkut. Jadi proses itu O2 yang dibawa darah kemudian berganti dengan CO2 itu bukan di kapiler sebenarnya. Kapiler hanya mengangkut. Nah, lalu muaranya kapiler itu di mana? Kapiler bermuara di mana? Dia ada di mana? Pengubahan CO darah yang kaya O2 sehingga menjadi darah yang kaya CO2 itu disebut peristiwa apa? Berasal dari peristiwa apa? Teman-teman yang lain boleh menjawab. Peristiwa apa? Jangan pura-pura nggak bisa, ayo. Halo, gimana? Kapiler. Masa tiba-tiba kayak begini? Masa tiba-tiba kapiler bawa apa namanya? Darah bersih, kemudian arteriola bawa darah bersih ke kapiler, terus tiba-tiba kapiler ini terus jadi darah kotor. Pasti di ini kapiler, bukan di kapiler, di dekat-dekatnya sekitarnya kapiler itu terjadi sesuatu sehingga menyebabkan darah yang dibawa kapiler ini yang awalnya banyak O2 jadi banyakkan CO2. Nah, di sekitar kapiler terjadi apa kira-kira? Osmosis bukan? Apa Naswa? Osmosis. Osmosis bukan. Kan itu mekanisme transport. Mungkinkah osmosis bisa mengubah CO2 menjadi CO2? Nah, nggak mungkin ya, karena itu mekanisme transport saja. Ayo, apa yang bisa mengubah O2 menjadi CO2? Mau seorang ngerti? Paru-paru. Paru-paru? Paru-paru? Jantung? Ayo, siapa ayo? Yang bisa mengubah O2 menjadi alveolus. Alveolus bukan. Mengubah O2. Darah ini kan kayak O2 kan? Nah, tiba-tiba ini terjadi biru kayak CO2. Nah, gimana coba? Ini loh, gambar ini harus kamu pertanggungjawabkannya, artinya apa ini? Gimana? Lintang? Suaramu bukaan, Lintang. Bisa, Ustazah. Di mitokondria. Terima kasih ya. Apa, Lintang? Di mitokondria. Di mitokondria, peristiwanya namanya? Metabolisme. Metabolisme, betul. Metabolisme itu ada dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Oh, betul. Ya Allah, kamu kok pinter banget. Udah sampai anabolisme dan katabolisme. Nah, kalau di sini, di mitokondria namanya apa? Namanya adalah? Anabolisme. Anabolisme. Contohnya apa anabolisme di mitokondria itu? Peristiwa apa di mitokondria? Yang merubah O2. Hah? Yang merubah O2 jadi CO2. Apa? Apa coba? Ya Allah, jadi selama ini Hah? Lupa. Cek toh. Kowe iki lho, Cah. Coba kamu bernafas kan? Ya. Aku pengen Fadilah ya wes Lintang wae. Lintang cerita. Kamu cerita kalau bernafas udaranya kemana aja? Mbok hirup. Terus? Aduh, Lintang, ganti sinyal dong. Beli sinyal Lintang. Yang lain. Coba Ciki. Cara? Alveolus. Alveolus. Terus ke alveolus, terus kemana?
Udaranya kemana? Siapa yang bisa cerita tentang mekanisme pernafasan? Udara yang kayak O2 dihirup, masuk ke hidung, terus ke Wah, bronkus, bronkus, bronkeolus, alveolus, alveolus, terus ke ke kapiler darah. betul, ke kapiler darah. Nah, peristiwa O2 dari alveolus menembus dinding alveolus dan menembus kapiler darah, dindingnya kapiler darah, namanya peristiwa difusi. Transport zat, ya, transport zat pada membran alveolus dan membran kapiler, namanya difusi. Nah, O2-nya berdifusi, habis berdifusi ditangkap oleh Hb, terus kemana? Bersama darah ke jantung, terus kemana? Ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh, terus kemana? Kembali lagi ke jantung. Lah kok penakmen? Berarti nanti O2 tetap O2 lagi dong. Oh, ke sel-sel. Ke sel-sel, betul. Jadi O2 yang mbok hirup itu, guys, masuk ke sel-sel. Untuk diapain? Ke sel-sel, masuk ke mitokondria. Di mitokondria digunakan buat apa? Salah satu contoh anabolisme tadi loh. Apa peristiwa? Menghasilkan energi. Menghasilkan energi. Namanya peristiwa apa? Benar, menghasilkan energi. Namanya peristiwa apa? Anabolisme itu ada banyak macamnya. Salah satunya adalah yang terjadi di mitokondria yang namanya respirasi sel. Astagfirullahaladzim. Respirasi sel. Respirasi sel itu yang mengubah kamu hari ini makan singkong, kamu hari ini makan spaghetti, burger. Itu yang harus dirubah jadi ATP. Jadi kalau cuman spaghetti burger itu nggak bisa buat otot, ya. Yang bisa buat menggerakkan otot, kamu tumbuh untuk aktivitas itu hanya ATP. Nah, gimana caranya si burger sama si spaghetti ini? Spaghetti brulee ya, spaghetti brulee ini bisa jadi ATP melalui mekanisme respirasi sel, di mana bahan bakarnya adalah O2 yang dibawa oleh Hb yang dimasukkan ke dalam sel, masuk ke mitokondria. Nah, masaknya makananmu sehingga jadi ATP itu zat sisanya adalah CO2. Nah, CO2 ini nanti diangkutnya dalam tiga melalui tiga jalan ya, tiga jalan. Nah, tiga jalan tuh ada yang diangkut lewat plasma, ada yang diikat lagi sama Hb, tapi hanya sedikit ya. Yang banyak itu dia nanti akan berubah menjadi asam ya di plasma. Nah, itu kemudian CO itu diangkut lagi, berdifusi lagi dari sel. Jadi kapiler itu teman-teman dia nempel di jaringan-jaringan yang ada selnya. Nah, ya, jadi bukan kalau lihat gambar kayak gini mudah banget. Ini kok tiba-tiba aja jadi warna biru, warna merah bisa jadi warna biru ya. Kamu harus bisa jelasin ya, kok bisa begini kenapa? Nah, kapiler ini dia nempel di jaringan. Ya, O2 berdifusi masuk ke sel, nah, sel melakukan metabolisme, melakukan respirasi sel, sisanya CO2 balik lagi ke kapiler. Nah, diangkutlah sama vena, masuk ke jantung, dari ke seluruh tubuh ya, jaringan dari seluruh tubuh dikumpulin, masuk ke awalnya kan jaringannya ada venula gini. Venula gini nanti disatukan lagi ke vena, kemudian vena disatukan menjadi vena cava. Makanya kalau udah bersatu di vena cava, darah kotor ini nanti masuk ke jantung, terus dipompa ke paru-paru. Nah, di paru-paru vena cava yang membawa
darah yang banyak CO2-nya ini nanti ditukar sama yang O2. Nah, ya silahkan Kaisa. Itu ya. Ya, jelas. Anggukkan kepala jika sudah jelas. Oke. Us mau tanya. Silahkan. Berarti ini yang kan ini tadi kan nempel apa kapilernya ini kan nempel di sel-sel itu kan Us. Jaringan. Itu nanti Jaringan. berarti itu nanti kayak apa namanya O2 ya CO2-nya itu nanti kayak nembus gitu atau ada katupnya atau gimana Us? Enggak, nembus. Makanya saya udah bilang tadi loh, itu namanya mekanisme difusi. Dulu kita udah pernah belajar kan, difusi, osmosis, transport aktif, transport pasif, itu cara zat-zat keluar masuk lewat membran tubuh, ya, membran, termasuk membrannya si kapiler, membran pembuluh darah, gitu. Kalau O2, CO2, dia keluar masuknya mekanismenya pakai mekanisme difusi. Gitu, Ciki. Yes? Oke. Itu ya teman-teman. Jadi kapiler itu dia nanti akan melingkupi jaringan-jaringan. Katakanlah ini alveolus ya. Dia akan melingkupi alveolus begini. Selain alveolus apa lagi? Ada jaringan otot. Nah, di jaringan otot dia juga melingkupi jaringan otot begini untuk menyuplai oksigen dan siap untuk membawa CO2 hasil sisa respirasi sel itu tadi yang dilakukan oleh mitokondria. Next, lanjut. Silahkan presentasinya. Selanjutnya adalah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil dengan jumlah sangat banyak yang menghubungkan arteri dan vena. Pembuluh kapiler disebut juga dengan pembuluh pertukaran. Karena pembuluh ini bisa dilewati darah bersih yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh dan bisa juga menerima zat sisa dari jaringan tubuh. Fungsi dari kapiler sendiri adalah yang pertama sebagai tempat bertemunya arteriola dan venola. Yang kedua, tempat pertukaran molekul serta gas dari darah dan jaringan sekitar. Yang ketiga adalah penyerapan nutrisi pada usus. Yang keempat adalah penyerapan sekret dari kelenjar. Yang kelima adalah filtrasi darah pada ginjal. Yang keenam adalah membuang komponen yang tak diperlukan oleh jaringan. Letak dari kapiler sendiri berada di antara arteriol dan venola. Pembuluh kapiler ini menghubungkan arteriol yang membawa darah kayak oksigen dan venola yang membawa darah menuju vena besar yang banyak mengandung CO2. Ciri-ciri dari kapiler sendiri adalah yang pertama, pembuluh darah kapiler mempunyai struktur dinding yang sangat tipis karena tersusun dari satu lapis sel endotel yang tipis. Total ketebalan dinding kapiler sekitar 0,5 mikrometer. Sel endotel ini bersifat permeabel berguna untuk melaksanakan fungsi dari pembuluh kapiler. Yang kedua adalah sel endotel pada pembuluh kapiler dilindungi oleh suatu membran basal yang sangat tipis di bagian luar kapiler. Yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler mempunyai diameter interna kapiler 4-9 mikrometer. Ukuran ini cukup untuk dilewati oleh sel-sel darah. Jenis-jenis pembuluh kapiler adalah continuous kapiler. Kapiler kontinu adalah jenis kapiler dengan susunan sel endotel yang sangat rapat sehingga hanya dapat dilewati oleh molekul kecil dan ion tertentu. Jenis kapiler tersebut ditemukan pada sistem saraf pusat, otot rangka, serta kulit. Fenestrated kapiler yang memiliki bukaan seperti pori-pori di antara sel endotelnya. Diameter pori-pori itu sekitar 60-80 nanometer. Kapiler ini bisa dilewati oleh beberapa molekul dan protein. Biasanya ditemukan di sistem endokrin dalam tubuh. Sinusoidal kapiler adalah jenis kapiler yang memiliki pori-pori besar di antara sel-sel endotelnya.
Diameter pori itu ialah 30-60 mikrometer. Sinusoidal kapiler bisa dilewati oleh sel darah merah, sel darah putih, serta berbagai jenis protein. Kapiler sinusoidal biasanya ditemukan di sumsum tulang, kelenjar, adrenal, serta nodus limfoid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Presentasinya bagus sekali ya. PowerPoint-nya juga bagus. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Baik, silahkan kelompok 4. Nah, ini rombongan Wisma nih, Aisyah Al-Masyifa. Silahkan, kelompok 4. Kelompok 4, sebentar, saya absen dulu. Faizati ada? Ada Ustazah. Ada. Kemudian Herismawati. Hadir saja. Hadir. Kamu tuh kayak ibu pejabat gitu loh. Siapa tapi ya? Kaisa. Kaisa Azahanani. Ada? Kaisa? Tidak ada. Latifah. Hadir saja. Hadir. Yang terakhir, Lintang Asila. Hadir Ustazah. Baik. Silahkan. Kamu tuh kayak Mbak Lintang, kamu tuh kayak Mbak Nadia. Siapa jenenge? Fadia. Ya enggak? Oke, Mbak Fadia. Kenal enggak kamu? Nggak kenal Ustazah. Ya, nanti segera masuk tak kenalin. Wow, jantungnya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait jantung kali ini. Dan berikut teman-teman saya yang akan membantu saya, Fajati Khairunisa, membantu mempresentasikan materi berikut. Bisa kita lihat ada Tifa dan Risma yang akan mempresentasikan bagian jantung, ada Kaisa bagian sistol dan diastol, dan terakhir Sila tentang tensimeter. Sebentar. Oke, di sini ada yang namanya atrium kanan. Atrium kanan ini, atrium itu kalau misalnya dulu di SMP itu namanya serambi. Serambi Bentar, berfungsi. Helmi. Ya. Tolong dijelaskan dulu jantung itu gedenya seberapa? Jangan-jangan temenmu ada yang nggak tahu loh. Sebentar, saya juga cuma baca di sini. Kurang tahu, benar. Oh ya wes anu aja. Wes sekarang cerita nanti ditambahi ya. Nanti di akhir boleh ditambahi ya. Oke. Dari mana? Oh ya. Atrium kanan ini fungsinya untuk dia ini menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Kemudian di sini ini namanya adalah katup pulmonal. Katup pulmonal ini fungsinya mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengandung oksigen. Yang ini yang warna putih ini dia namanya adalah katup tricuspid. Katup tricuspid ini fungsinya untuk dia ini mengatur aliran darah juga antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian yang di sini ventricle ini atau disebut bilik,
dia ini fungsi ventrikel kanan ya, berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Nah, kemudian di sini ada namanya atrium kiri. Atrium kiri ini berfungsi sebagai dia ini menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian yang di sini hanya katup mitral. Katup mitral ini dia fungsinya mengalirkan darah yang jadi banyak oksigennya dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Kemudian yang ini yang namanya adalah katup aorta. Katup aorta dia ini fungsinya dia membuka jalan bagi darah yang banyak oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Kemudian yang ini namanya adalah ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini, ingat ya, ventrikel itu bilik. Bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Gitu. Oh, maaf Latifah, kayaknya ke-mute. Oke, yang pertama di sini ada aorta. Fungsinya untuk menerima darah kaya oksigen dari jantung dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Aorta ini adalah pembuluh darah arteri terbesar di tubuh manusia. Selanjutnya, di sini adalah vena cava superior. Fungsinya untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Lalu ada arteri pulmonalis kiri dan di sini arteri pulmonalis kanan, fungsinya untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Selanjutnya di bawah sini terdapat kanan dan vena pulmonalis kiri, fungsinya membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung. Di bawah sini terdapat vena cava inferior, fungsinya untuk membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Vena cava inferior ini adalah vena terbesar pada tubuh manusia. Selanjutnya yaitu mengenai tekanan sistol dan diastol. Tekanan sistol adalah pengukuran darah yang dipompa melalui arteri saat ventrikel jantung memompa. Sedangkan tekanan diastol adalah pengukuran untuk darah-darah relaksasi. Mudahnya adalah tekanan sistolik itu adalah tekanan darah saat jantung mengerucut, sedangkan diastolik adalah tekanan darah saat jantung mengendor kembali. Selanjutnya yaitu menentukan tekanan darah dengan tensimeter. Tensimeter menggunakan prinsip fisika yaitu tekanan. Tensimeter digital menggunakan pompa udara untuk mengembangkan manset yang mengelilingi lengan atas atau pergelangan tangan dengan tekanan yang cukup untuk mencegah aliran darah di arteri utama setempat. Tekanan ini kemudian dilepaskan secara bertahap menggunakan katup solenoid yang dikontrol secara digital sampai saat darah mulai mengalir melalui arteri. Tekanan darah yang diukur dengan sensor tekanan pada titik ini menentukan tekanan sistolik. Denyut nadi juga dirasakan saat ini. Pengukuran yang dilakukan saat aliran darah tidak lagi dibatasi akan menentukan tekanan diastolik. Siklus pengukuran lengkap ini dikontrol secara otomatis oleh microcontroller. Baik, sekian dari kelompok 4. Jika ada kesalahan atau kekurangan informasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba tadi jantung, gambar jantung. Yang yang slide 1, 2, 3, 4. 5. Bedanya apa? Slide 4 sama 5. 5 apa 5? Oh, apa katup-katup ya. Coba yang bagian-bagian loh, ini kok enggak lengkap. Yang lengkap yang mana? Bukan. Yang 4, coba 4. Loh, hilang. 4. Nah, ini dia. Coba. Ada yang bisa, ini enggak? Ada yang bisa menceritakan arahnya darah. Mulai dari paru-paru, lewat pembuluh apa, kemudian ke jantung, ke katup apa, terus ke seluruh tubuh, masuk ke jantung apa, katup apa, ke pembuluh apa, gitu. Jadi meliputi katup, ruang jantung, pembuluh. Ada yang bisa jelasin? Kelompok 3. Kelompok 3. Halo kelompok 3. Maaf kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Jangan jelasin kelompok 4. Darah dari paru-paru. Lanjutin. Masuk melalui apa? Darah dari paru melalui apa? Masuk ke jantung mana? Ayo, Ndang, tak bantu. Ada yang bisa jelasin? Yo, tak tambah poin 5+, wes. Saya Ustazah, insya Allah. Oke, Lintang, ayo. Dari paru-paru? Dari paru-paru masuk ke dari paru-paru masuk ke lewat enggak. Ini arahnya gimana? Aku masih bingung. Yang gede merah itu aorta. Dari paru-paru. Ya. Dari paru-paru masuk lewat vena pulmonalis. Terus pulmonalis. Ke serambi kiri, terus masuk sambil ke kiri. Coba gambarnya tadi sambil ditunjukin. Kamu bisa nunjukin enggak? Gambar sebelum ini. Yang masih kebalik tadi. Yang ada ruang-ruangnya. Yang ada ruang-ruangnya. Yang benar kanan kirinya tuh. Ini juga bisa. Gimana caranya? Wes iki ya enggak bisa. Ya ini juga ya apa-apa. Yo. Dari paru-paru lewat vena pulmonalis, mana vena pulmonalis? Ya, vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Ini tuh benernya yang mana ya? Itu kan yang dari belakang. Ini gambar jantung dari belakang. Coba gambarnya lagi setelah ini. Sebelum ini. Sebelum ini, gambar sebelum. Nah, lagi. Nah, ini. Vena pulmonalis itu yang mana? Vena pulmonalis itu yang ini.
Mana? Nanti Betul. darah yang mengandung darah yang kaya oksigen masuk ke dalam serambi kanan. Kiri. Serambi kiri ya. Serambi kiri. Terus Teman-teman, ini gambarnya kita kan ngadep ke sana. Jadi yang kiri kita adalah kanan kita ya. Yang kirinya gambar adalah kanan kita. Jadi ini ibaratnya jantungnya itu kalau kamu menghadap belakang gitu loh. Jangan bingung ya. Nggak bingung. Jelas yuk. Ini yang pulmonalis. Bener. Ayo Lintang lagi. Vena pulmonalis, terus masuk ke serambi kiri, masuk ke serambi kiri, terus ke bilik kiri. Setelah ke bilik lewat kiri, katup tuh, lewat katup namanya apa? Katup yang memisah. Lewat katup. Katup yang memisahkan terus, antara dipompa. Katupnya namanya apa disebutin? Katup yang memisahkan katup yang memisahkan antara serambi kiri dan serambi kiri dengan bilik kiri. Namanya apa? Namanya ini katup mitral. Katup mitral atau bikuspidalis ya. Bi karena katupnya itu dua pintu, jadi bikuspidalis atau katup mitral. Lanjut. Lalu dipompa keluar dari jantung melalui aorta ke aorta, terus ke aorta. Dipompa melalui aorta, dia melewati katup lagi, namanya katup apa Lintang? Katup aorta. Jadi kenapa harus ada katup aorta? Biar darah itu dia kan naik kan ya? Naik biar nggak balik lagi ke serambi gitu, ke bilik gitu ya. Masuk ke katup aorta, habis itu kemana? Terus keluar ke arteri, terus menyebar ke seluruh tubuh. Dari arteri terus ke cabang-cabangnya sampai kapiler, terus itu terjadi respirasi itu. Respirasi sel. Nah, setelah respirasi sel, darah itu nanti membawa banyak CO2. CO2 terus masuk darah yang banyak mengandung CO2-nya itu masuk ke lewat vena cava ke kapiler dulu toh ya. Oh iya. Kan tadi habis respirasi sel, terus habis itu lewat kapiler lalu difusi jangan lewat, berdifusi ke kapiler. Terus melalui terus ke venula terus vena cava. Di vena cava kembali ke serambi kanan. Nah, serambi kanan ini terus masuk ke bilik kanan. Masuk ke serambi kanan lewat katup apa namanya? Serambi kanan lewat katup. Kalau dari serambi kanan ke bilik kanan melalui katup trikuspidalis. Terus dipompa kembali ke paru-paru menuju ke melalui vena pulmonalis. Arteri pulmonalis. Setelah arteri pulmonalis bercabang lagi menuju kapiler yang ada di sekitar alveolus. Iya. Lalu terjadi Oke. Lintang, ada satu yang terlewat dari bilik kanan ke paru-paru. Itu ada katup kayaknya ya. Dari bilik kanan keluar, darah keluar dari bilik kanan menuju vena pulmonalis. Arteri pulmonalis. Namanya katupnya apa? Kurang tahu, Ustazah. Arteri pulmonalis mana? Arteri pulmonalis. Nah, yang biru ya. Yang biru.
Jadi ada 3, 1, 2, 3, 4. Katup pulmoner namanya, Asila. Ya, jadi darah keluar dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis itu namanya katup pulmoner. Apa? Apa Asila? Katup apa tadi? Katup Katup pulmoner. pulmoner, pulmona. Karena pulmo, karena menuju ke paru-paru ya. Jadi ada 4 katup yang harus kalian ketahui, yaitu katup bikuspidalis, trikuspidalis, katup aorta, dan katup pulmoner. Ya, katup bikuspidalis memisahkan antara serambi kiri dan bilik kiri. Sedangkan trikuspidalis memisahkan serambi kanan dan bilik kanan. Katup aorta memisahkan antara bilik kiri dengan aorta, ya, tuh yang mentol itu loh. Sedangkan katup pulmoner memisahkan, menutup antara bilik kanan dengan arteri pulmonalis. Bilik kanan dengan arteri pulmonalis. Ya, gitu ya. Nah, setelah ke arteri pulmonalis, darah yang kayak CO2 tadi, kemudian diangkut oleh arteri pulmonalis bercabang menjadi arteriola bercabang menjadi kapiler. Nah, kapiler itu nempel pada alveolus. Nah, di dinding-dinding alveolus dan kapiler itulah terjadi difusi antara CO2 di kapiler, berdifusi masuk ke masuk ke alveolus. Nah, dari alveolus masuk ke bronkiolus, bronkus, keluar melalui rongga hidung gitu. Oke, jelas teman-teman? Nah, itu. Kamu harus bisa cerita itu. Sekarang dalam 2 menit tolong ditulis di bukunya. Mekanisme pengangkutan yang diceritain sama Lintang tadi. 2 menit. Kalau ada yang belum jelas, silahkan tanya. Sekarang 2 menit, silahkan ditulis di bukunya. Mekanisme peredaran darah. Mumpung ada Lintang di sini, narasumber kita. Nanti tak suruh cerita lagi salah satu. Betul, kasih Abi. Oh, Lintangnya di Wisma toh? Iya, Ustazah. Panas sih. Nggak kedengeran. Tadi Ustazah manggil aku, no? Ini siapa yang HP? Iya, aku bingung beneran.
Habis ini Tasnim. Yang jelasin Tasnim habis ini. Loh, hilang. Malah hilang Tasnim. Oke, sudah? Sudah ditulis? Udah 5 menit Ustazah. Udah 5 menit. Sudah? Lintang tadi plus 5 ya. Oke. Plus 5 lagi buat satu orang yang bisa menjelaskan lagi. Silahkan. Ayo, siapa? Duluan. Obral. Plus 5. Tasnim. Nggak berani saya, Us. Nggak berani. Minta ditemani umimu. Kok nggak berani, apa tak cokot loh. Biasanya kalau udah ngomong gitu ya, nanti dibenerin ustazah, dibenerin teman-teman gitu lebih nyantol. Lebih nyantol. Ayo, siapa lagi yo? Selain Tasnim boleh, Tasnim juga boleh. Siapa? Pak Izati, Syara, Alia, Yasmin, Muna, Najwa, Alia Fatiarani, Rohmah Fauzia, Maryam, Zahwa, Tifa. Siapa? Sebelahnya Lintang ada siapa itu? Risma. Ayo. Oke, ganti pelajaran. Ada? Poin 5 loh, poin 5, guys. Poin 5. Ntar tak tambahin. Kemarin belum Ustazah tambahin ya. Saya sudah punya rekapannya. Tapi yang pas UTS kemarin poin-poin kalian masih saya simpen. Nanti akan saya tambahin saat rapotan PAS. Ya. Kalau rapot PAS kan harus bagus. Kalau rapot PTS jelek enggak apa-apa. Yuk, poin 5, poin 5. Ada? Enggak ada? Ayo. Ini belum jelas apa enggak mau? Saya Us coba. Najwa, silahkan. Tampilin slide-nya biar bisa bayangin. Tolong, kelompok 4. Kelompok 4, tampilin slide-nya lagi. Mari kita tampilkan Najwa Syafira. Silahkan. Oke. Ngulang dari penjelasannya Sila tadi kan, Us? Nah, ini ada katup-katupnya tuh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, peredaran darah pada manusia itu bisa dimulai dari vena pulmonalis. Kok paru-paru no, masuk vena pulmonalis. Iya, dari paru-paru. Ah. Dari paru-paru menuju vena pulmonalis itu mengandung oksigen atau O2. Vena pulmonalis itu ada di sini. Masuk dari paru-paru. O2-nya O2 masuk dari paru-paru menuju vena pulmonalis. Mengandung O2 kan tadi. Terus habis itu masuk ke serambi kiri. Serambi kiri itu yang di atas. Atau nama lainnya tuh serambi kiri itu atrium. Di atas tuh buat inget-inget aja itu kan bentuknya atas gini A, jadi atrium gitu. Ini atrium masuk masih mengandung O2.
Nah, untuk masuk ke untuk masuk ke bilik yang sebelah kiri itu lewat katup. Katup namanya Bicus Fidalis karena ada jadinya. Masuk ke bilik kiri buat nginget-nginget lagi, kan bentuknya ini V. Nah, V ini tuh ventricle, jadinya bilik kiri gitu. Buat nginget aja sih. Terus ini masih mengandung O2. Setelah itu masuk ke aorta. Aorta ke sini tapi melewati katup dulu. Namanya katup aorta. Bukan yang biru loh Kemudian- ya, bukan yang biru loh ya. Masuk aorta. Ya. Aorta itu yang gede merah itu. Kok bilang berarti ya? Dia nembus. Bukan. Yang gede merah menjulang itu loh. Nah, itu kan Iya, katup. ini. Kesini ya, Us. Ya, betul. Nah, dari bilik sebelah kiri, tadi yang ventricle kiri, masuk melalui katup aorta, biar darahnya nggak balik lagi itu, jadinya ada katupnya itu menahan dia masuk buat masuk ke aorta ini yang gede merah ini. Lalu di aorta darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu dari tubuh itu kapiler-kapiler. Di kapiler terjadi respirasi sel. Setelahnya darah itu berdifusi menuju kapiler lagi. Jadi ini tubuhnya, terus dari kapiler, terus tubuh, terus kapiler lagi. Habis dari kapiler masuk ke venula. Lalu dari venula ini sudah keluar dari kapiler tadi yang dari seluruh tubuh itu mengandung CO2. Lalu masuk ke vena cava. Vena cava itu bagian sini. Ya, Ustazah. Vena cava mengandung CO2 ini yang biru ini. Nah, dia ini darah yang mengandung CO2 di vena cava ini masuk ke serambi kanan atau namanya atrium tadi ini, yang A ini. Serambi kanan masuk, ini masih O2. Lalu dia akan disalurkan menuju ventricle atau bilik sebelah kanan. Ini melalui katup tricus fidalis yang memisahkan antara serambi kanan dengan bilik kanan. Kemudian kan masuk di bilik kanan. Setelah di bilik kanan, untuk menuju ke paru-paru lagi, dia harus melewati katup, namanya katup pulmonalis, karena namanya pulmo tadi, kita Ustazah pulmo ke paru-paru, melewati katup pulmonalis, menuju arteri pulmonalis. Lalu siklus berulang dari paru-paru, sama seperti saya jelaskan tadi. Begitu Ustazah. Kalau ada yang kurang boleh ditambah Ustazah, mohon koreksinya. Oke, terima kasih, luar biasa Najwa. Yang kurang adalah tadi ya, masuk ke pulmonalis, kemudian nanti pulmo berarti sampai ke paru-paru ya, paru-paru, maka terjadi difusi ya, antara CO2 di dalam kapiler vena pulmonalis menuju ke alveolus, sehingga terjadi itu tadi pertukaran gas CO2 dan O2 tadi. Oke, Najwa, poin plus 5 buat kamu. Nah, gitu teman-teman, sudah jelas ya. Nah, setelah ini kalian harus paham tentang kalau kamu ngukur tekanan darah. Tekanan darah itu kan kalau ditanya berapa Mbak tekanan darahnya? 120/80 gitu ya. 120/80. Coba nanti dicari tahu kira-kira 180/80 itu apa. Udah tak kasih tahu sekarang aja. 180/20 itu adalah 120 itu saat si bilik kiri memompa memompa darah ke seluruh tubuh. Saat bilik kiri memompa, jadi jantung itu kan ada bilik dan serambi kan, dia itu nggak bareng-bareng gini teman-teman, tapi ada beberapa detik untuk nggak bareng ya. Kalau ini mompa, ini begar, karena menerima darah yang serambi. Serambi menguncup, biliknya mengembang. Ya, karena menerima darah dari serambi.
Setelah itu, ini mengembang, ini menguncup untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Shred. Nah, seluruh tubuh. Ini menerima darah dari paru-paru dan seluruh tubuh. Nah, ya, gini, bergantian begini ya. Nah, apa itu 120? Tekanan 120 itu adalah tekanan di saat si bilik ini kontraksi. Shred. Nah, membawa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan yang 80 tekanan bawah adalah saat jantung yang atas, ya, yang atas ini menerima darah dari seluruh tubuh dan paru-paru, ya, biliknya mengembang. Mana ini? Serambi, maaf, serambinya mengembang. Nah, gini ya. Makanya tekanannya lebih tinggi yang atas karena tekanan memompa ya ke aorta tadi. Nah, biliknya kontraksi gitu. Baik teman-teman, terima kasih MIPA 5 atas presentasinya yang luar biasa. Saya suka ya, sangat interaktif. Kemudian PowerPoint-nya juga sangat menarik. Karena waktunya tidak cukup untuk kelompok 5 dan 6, silahkan nanti rekaman aja ya. Rekaman, terus diupload di pertemuan berapa itu? 12 atau 13 itu ya. Kemudian persiapkan untuk pekan depan kita penilaian harian. Jika ada yang kurang jelas, Ustazah masih bisa ditanyai lewat WA pribadi boleh, atau kalian minta tambahan boleh. Gitu ya. Insya Allah, kalau Ustazah masih ada waktu ya. Tapi insya Allah akan Ustazah usahakan. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf sekali korupsi waktu 18 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.